Coba deh bayangin, ada satu kekuatan tak terlihat yang jadi motor penggerak pabrik, yang ngebangun mobil kita, bahkan yang bikin pembangkit listrik tetap jalan. Nah hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu pahlawan tanpa tanda jasa di dunia industri ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, biar kita benar-benar paham gimana mesin ini bekerja, perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari dasarnya dulu, soal kekuatan utamanya. Terus, kita lihat silsilah keluarganya. Abis itu, kita bakal ngintip langsung ke jantung mesinnya. Ngikutin jejak udara dan oli, lihat gimana hasilnya disempurnain. Dan terakhir, kita bakal sama-sama salut sama perannya sebagai pahlawan industri yang, sering terlupakan. Oke, kita masuk bagian pertama, kekuatan udara bertekanan. Sebelum kita bedah mesinnya, penting banget nih kita paham bahan bakarnya. Jadi, apa sih yang bikin udara bertekanan ini jadi sumber tenaga yang vital banget? Jadi, apa dong kekuatan tak kasar mata yang jadi nyawa pabrik-pabrik itu? Jawabannya, sebenarnya simpel banget dan ada di sekitar kita sekarang. Yap, di udara yang kita hirup. Inilah tenaga kerja industri yang sering banget kita lupain. Padahal, dia kerja non-stop di balik layar. Dan kekuatan itu adalah udara bertekanan. Cuma dengan memadatkan udara biasa, kita bisa loh gerakin alat-alat super berat sampai robot-robot yang presisinya tinggi. Pertanyaannya, gimana cara kita bikin kekuatan ini? Nah, jawabannya ada di dalam satu mesin yang namanya kompresor. Gampangnya gini deh, kompresor itu alat yang nyedot udara di sekitar kita, terus udara itu dipaksa masuk ke ruang yang jauh lebih sempit. Akibatnya, tekanannya naik drastis. Nah, proses ini mengubah energi mekanik jadi energi potensial yang siap dipakai kapan aja. Oke, lanjut ke bagian 2, silsilah keluarga kompresor. Jadi, sama kayak keluarga, kompresor itu macam-macam, nggak semuanya sama. Nah, biar kita kenal sama kompresor ulir, kita harus tahu dulu nih posisinya di pohon keluarga kompresor yang besar ini. Coba lihat pohon keluarga ini. Di paling atas, kompresor kebagi jadi 2 cabang utama, dinamis dan perpindahan. Fokus kita ada di cabang perpindahan ya. Dari situ kita turun lagi ke kategori rotari. Dan di dalam kategori rotari yang punya 2 rotor inilah, akhirnya kita nemuin jagoan kita hari ini, kompresor ulir. Jadi dia ini bagian dari keluarga yang spesifik banget. Sip, bagian 3 mengintip kompresor ulir. Nah, sekarang kita udah tahu posisinya di mana, yuk kita bedah mesin ini dan lihat ada apa aja sih di dalamnya. Dan inilah dia, jantungnya kompresor ulir. Komponen ini namanya RN. Disinilah semua keajaiban pemampatan udara itu terjadi. Coba bayangin deh, ada 2 pembuka botol anggur raksasa yang saling mengunci dengan presisi tinggi. Pas mereka muter, udara kejebak di antara ulir-ulirnya, terus dipaksa masuk ke ruang yang makin sempit. Nah, poin kuncinya di sini, penyempitan ruang inilah yang bikin tekanannya naik. Lanjut, bagian 4, perjalanan udara dan oli. Oke, sekarang kita bakal lakuin sesuatu yang seru nih. Kita bakal ngikutin perjalanan satu partikel udara dan satu tetes oli pas mereka ngelewatin labirin pipa dan komponen di dalam kompresor ini. Nah, diagram alir ini bakal jadi peta kita. Tiap langkah perjalanan mereka bisa kita lacak di sini. Jadi, perhatiin baik-baik ya. Perjalanannya dimulai dari sini, di nomor 1, sama kayak kita butuh udara bersih buat napas, mesin ini juga butuh udara bersih buat kerja. Filter ini tuh ibarat satpam di garda depan, mastiin nggak ada debu atau kotoran yang masuk dan ngerusak komponen-komponen presisi di dalam. Tapi sebelum kita lihat olinya masuk, penting banget nih kita ngerti kenapa oli itu krusial. Oli itu bukan cuma pelumas biasa loh, dia ini pekerja serbaguna. Tugasnya 3, mendinginkan panas yang luar biasa pas kompresi, nutup celah-celah kecil biar efisien, sama ngelindungin ulirnya sendiri. Nah, disinilah udara dan oli ketemu, tepat di dalam RN nomor 3. Waktu udara lagi dipadatkan habis-habisan, oli dari jalur injeksi nomor 5 disemprotin masuk. Hasilnya, jadilah campuran udara sama oli yang super panas dan tekanannya tinggi banget. Oke, kita masuk bagian 5, menghasilkan udara bersih dan dingin. Jadi sekarang kita punya campuran yang panas dan bertekanan tinggi. Tapi ini belum bisa dipakai. Sistemnya harus bersihin dan dinginin dulu udara ini biar siap kerja. Campuran tadi langsung dikirim ke tangki pemisah besar ini, nomor 16. Di sini, yang kerja itu hukum fisika sederhana aja. Karena oli lebih berat, partikelnya bakal jatuh ke bawah.
Sementara udara yang lebih ringan ngambang di atas, siap buat lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang semuanya harus didinginin. Ada kipas gede nomor 13 yang niupin udara ke dua pendingin sekaligus. Mirip banget sama radiator mobil loh cara kerjanya. Satu buat dinginin udara panas yang baru dipisah tadi, itu nomor 9. Satunya lagi buat dinginin oli panas, nomor 8, sebelum olinya dipakai lagi. Udara dingin sih udah bagus ya. Tapi buat aplikasi yang super sensitif, kayak buat ngontrol kartu presisi di pembangkit listrik, udaranya itu harus sempurna. Nggak boleh ada air setetes pun, bisa berabe. Nah, disinilah air dryer atau pengering udara berperan buat nyaring sisa-sisa uap air terakhir. Dan gambar ini, wah keren banget, nunjukin gimana semuanya nyambung. Di kiri, kita lihat skemanya ya, cetak birunya. Nah di kanan, itu mesin aslinya di lapangan, lagi kerja. Inilah momen di mana teori di atas kertas jadi kenyataan di dunia industri. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Pahlawan industri yang tak terlihat. Kita udah lihat dalemannya kan? Sekarang coba kita mundur sedikit, lihat lagi seluruh perjalanannya, biar kita benar-benar paham betapa pentingnya mesin ini. Jadi, yuk kita rekap super cepat perjalanan partikel udara kita tadi. Pertama, masuk dalam keadaan bersih. Terus, diperas dan dipanasin bareng oli. Abis itu, dipisahin dari olinya. Didinginin, dikeringin sampai sempurna, dan tada! Siap buat kerja menggerakkan dunia kita. Transformasi yang luar biasa kan? Nah, kompresor ulir ini kan cuma salah satu contoh dari sekian banyak pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja nonstop di balik layar. Jadi, kepikiran ya, kira-kira mesin tak terlihat apa lagi sih yang diam-diam bikin dunia kita terus berputar. Makasih banyak udah ngikutin perjalanan ini bareng-bareng.